Halo semuanya, salam semesta. Kembali lagi bersama Caster yang Kapak. Kayak di podcast Debak, tempat dimana kamu bisa belajar tentang sains, teknologi, dan semacamnya, serta tips dan trik menarik yang berguna dengan adanya sains dan teknologi. Kali ini kita akan membahas suatu sistem, tapi sebelum menjadi sistem itu pasti ada landasannya dulu. Ya, secara komputasi ini adalah basis data. Ya, kalau kita sering kenal tuh database. Ya, dari kata basis dan data, dimana markas yaitu basis ya, dan data itu kumpulan fakta-fakta. Ya, data itu bisa valid atau tidak sebenarnya kan, tapi ini sudah menjadi sebuah objek gitu loh. Data itu loh, data itu suatu objek yang sangat penting di masa-masa sekarang, karena itu adalah menunjukkan bahwa hal tersebut itu nyata atau tidak gitu loh. Dan sistem basis data itu nanti akan ada di dalamnya, dan pengertian basis data atau database itu bisa ada beberapa, dan kesimpulannya seperti ini. Itu adalah himpunan kelompok data yang saling terhubung dan terorganisasi sedemikian rupa agar bisa dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah untuk, ya berarti untuk pemanggilannya ya, untuk triggernya ya. Itu juga bisa dikatakan kumpulan data yang membentuk file secara besar dan saling terhubung dan tersimpan dalam media berupa elektronik untuk kemudahan untuk memberikan pengaturan, pemilahan, pengelompokan, dan pengorganisasian data sesuai dengan tujuan kebutuhan yang melakukan. Basis data itu ya pastinya untuk seorang pegawai, mahasiswa, dan berbagai macam pekerjaan itu sangat butuh ini, terutama bahkan pengusaha sekarang sangat membutuhkan basis data. Itulah mengapa banyak sekali pengusaha-pengusaha sekarang yang mengumpulkan email atau mengumpulkan hal-hal semacamnya lah untuk kebutuhan itu. Dan bisa dibilang ya sistemnya itu, karena basis data itu bukan hal yang bisa bergerak ya, tapi membutuhkan program untuk memanggilnya, maka itulah adanya sistem. Sistem ini adalah terdiri atas kumpulan dari tabel data yang saling terhubung dan kumpulan program yang membantu dalam memungkinkan beberapa pengguna atau pemakai pada program ini bisa mengakses dan memanipulasi tabel-tabel sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ya, sistemnya itu jadi seperti itu. Jadi dengan mudahnya itu basis data itu bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau dirubahnya lepas dari kebutuhan itu juga sangat membahayakan gitu loh. Dan komponen yang dibutuhkan itu pasti ada perangkat keras atau hardware dengan komputer atau hard disk atau intinya memori penyimpanan, sistem operasi ya. Ini kan karena mengikuti komputer ya, maka akan ada banyak kebutuhan dari sistem operasi untuk mendukung pengaksesan database tersebut, sistem datanya. Dan yang kemudian itu kumpulan data yang terorganisir dengan baik ya. Ya, basis data itu seharusnya dengan baik juga tersimpannya. Ya kalau enggak juga nanti susah diakses kan. Jadi itu justru akan menjadi suatu kekurangan, dan sebaiknya sistem itu bisa dilakukan dan diakses kapan saja oleh setiap datanya. Terus ada database management yang berguna untuk memberikan ya memanajemen data tersebut dengan adanya aplikasi gitu loh, dan membuat pengolahan itu menjadi lebih mudah. Dan semua ini berisi sistem koleksi data yang sesuai dengan set program. Ya kan setiap program itu kan dibuat itu nggak sama serta-merta gitu loh. Dan dengan begitu software itu dapat berperan dalam berbagai fungsi seperti menyimpan, mengelola, mengambil data yang ada kembali jika sudah cukup lama itu, dan mekanismenya untuk mengamankan dan agar data itu tetap eksis ya. Jadi karena itu ada banyak sekali aplikasinya. Terus yang komponen terakhir dari itu pemakai dan user atau usernya sendiri ya. Kalau nggak ada pemakai maka nggak mungkin dong data itu bisa dilakukan. Aplikasi atau perangkat lain ya mungkin perlu tambahan seperti alat-alat lainnya. Tujuan utama adanya basis data itu sebenarnya ada beberapa. Yang pertama itu memberikan faktor availability atau ketersediaan. Data-data itu kan memang kadang nggak sekarang kita butuhkan, tapi mungkin di lain waktu. Tapi karena itu dengan adanya penyimpanan data ini seperti database ini, maka akan tersimpan dengan rapih yang pertama. Yang kedua, data itu nggak akan hilang segampang itu. Dan juga dengan adanya basis data itu lebih sistematis dan lebih rapih untuk mendapatkan kembali data tersebut jika suatu saat akan kita tarik lagi. Kecepatan tinggi ya, dibanding kita menyimpan suatu hal dengan buku
jauh lebih cepat dengan komputer, dan aksesnya juga begitu. Apalagi pastinya nggak akan mudah kan kalau kita mencari suatu hal di dalam buku, itu akan memakan waktu lama, dan pastinya dengan adanya komputer itu waktunya itu bisa diakses dengan cepat, kebutuhan filenya juga bisa kita ketahui gitu loh, dan mengalokasi waktunya itu jauh lebih efisien. Terus akurasi dan security, ya biasanya database itu juga memiliki fungsi dari security sendiri agar memiliki keamanannya tinggi gitu loh pada saat orang-orang akan mengaksesnya jika diberikan sistem yang baik. Jadi nanti ketika seseorang akan memodifikasi mengakses itu nggak akan semudah itu mengalami korup atau mengalami kehilangan data lah. Dan akurasi, akurat ya, akurat tuh harus, karena nggak mungkin dong data kita simpan A tapi karena nggak akurat jadi bisa nanti datanya berubah jadi B, itu kan nggak bagus. Dan juga akurasinya itu juga berguna untuk agar runtut dan urut pada pengelolaan filenya gitu loh. Dan yang terakhir, bagi Anda yang memiliki komputer atau apapun itulah, itu yang terakhir, dengan database itu bisa memberikan efektivitas yang tinggi untuk mengefisiensikan ya memori yang ada untuk penyimpanan data-data tersebut, karena data itu banyak banget. Jadi asumsinya gini, kalau kita bisa melihat perusahaan-perusahaan gak usah gede-gede lah, kasir-kasir, toko-toko pribadi itu kan juga pasti butuh database. Dan itu database itu berguna buat apa aja? Misal harga produk, nama produk, stok produk, jumlah produk itu maksudnya, dari pengirimnya dari mana, atau produsen produk tersebut dari mana, itu kan harus dengan runtut dan tertib data-datanya loh. Ya coba kalau teman-teman nggak runtut, teman-teman itu pusing banget itu, nanti bisa-bisa Anda yang mengaksesnya itu akan merasa kesulitan sendiri. Itu yang pertama, dan merasa kesulitan, katanya kadang belum tentu valid, dan kadang bisa jadi membuat Anda tuh frustasi gitu loh. Tapi dengan adanya basis data, segalanya itu bisa dimonitoring dengan mudah. Monitoring itu penting banget, apalagi untuk perusahaan besar. Jangankan perusahaan besar, perusahaan kecil aja perlu, supaya tidak terjadi suatu miss atau kerugian yang terjadi pada saat jualan produk. Apalagi kalau produknya itu besarnya kecil-kecil. Nah, itu kayak gitu. Security, bisa dibayangkan teman-teman kalau security datanya nggak tepat, bisa dibilang ini, datanya itu sudah kosong. Misalnya stok dari barang ini 0, padahal masih banyak banget. Nah, kalau security-nya bagus, hal tersebut nggak akan pernah terjadi, alias atau hacking yang mungkin ya akan terjadi. Yang pertama, akurasi tinggi itu penting agar jika kita tarik lagi datanya itu tidak sampai ada yang hilang atau apapun itu. Dan ketika kita menggunakan keyword, itu akan lebih mudah untuk mendapatkannya kembali. Dan ya kelengkapannya itu jauh lebih bagus lah intinya dibanding sebelum-sebelumnya gitu loh. Jadi koleksi-koleksi data atau apapun yang ada pada struktur data itu jadi lebih jelas untuk diaksesnya ya. Dan basis data ini saat ini digunakan untuk berbagai macam hal ya, selain untuk berjualan, terus data-data pengguna lah. Kalau startup dunia itu kan pengguna-penggunanya. Kalau jasa ya bisa dibilang untuk mengelis apa saja yang dibutuhkan gitu loh. Jadi bisa dibilang itu saat ini memang data itu sangat penting dan harus tersimpan dengan rapi. Agar gini, kita melihat prospek ke depan, sains itu kan tetap berjalan, teknologi juga akan berkembang. Pasti basis data semakin lama kan semakin efektif yang pertama. Selain efektif, akan semakin banyak kasus yang sangat dibutuhkan untuk disimpan terus. Kasus itu kan nggak selalu harus yang buruk ya, bisa juga banyak hal yang baik-baik juga. Jadi ya ada dua sisi mata koinnya gitu loh. Bagi tersistem itu jauh lebih baik seturut dengan berjalannya era-era yang baru nantinya. Apalagi sekarang kan sudah era industri 4 gitu loh, mau industri 5 mungkin atau apapun itu. Oke, thank you sudah mendengarkan, dan jangan lupa kalau teman-teman ada keluhan seputar pembunuhan gadget, silahkan hubungi saya saja di mention pada Twitter di thumbnail, silahkan. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan dan sayangilah orang di rumah. Oke, kita akan bertemu di chapter selanjutnya, semoga Anda terhibur. Bye bye.